10. Keharmonisan di dunia dalam diri adalah kemampuan untuk mengendalikan pikiran kita, dan menentukan bagi kita sendiri bagaimana setiap pengalaman akan memberikan dampak bagi kita. 11. Keharmonisan di dunia dalam diri kita terwujud dalam bentuk optimisme dan kekayaan. Kekayaan di dalam diri kita akan terwujud menjadi kekayaan di luar diri kita. 12. Dunia luar diri kita mencerminkan keadaan dan kondisi dari kesadaran yang berada di dunia dalam diri. 13. Jika kita menemukan kearifan di dunia dalam diri, kita akan memperoleh pemahaman untuk dapat menilai dengan saksama berbagai kemungkinan hebat yang bersifat laten di dunia dalam diri. Kita akan dianugerahi kekuatan untuk mewujudkan berbagai kemungkinan itu pada dunia di luar diri. 14. Ketika kita menyadari akan kearifan yang terdapat di dunia dalam diri kita, kita telah meraih kearifan itu secara mental. Dengan mencapai hal itu, kita sesungguhnya memiliki kekuatan dan kearifan yang diperlukan untuk mewujudkan berbagai hal penting yang dibutuhkan bagi perkembangan diri kita yang paling menyeluruh dan selaras. 15. Dunia di dalam diri kita adalah ranah praktis. Di dunia dalam diri, manusia yang memiliki kekuatan baik pria maupun perempuan memunculkan keberanian, harapan, antusiasme, keyakinan, kepercayaan, dan iman. Dengan melakukannya, mereka diberikan kecerdasan tinggi untuk melihat visi dan keahlian praktis untuk mewujudkan visi itu. 16. Kehidupan merupakan sebuah penyingkapan, bukan proses penambahan. Apa yang terjadi pada kita di dunia luar diri merupakan manifestasi dari apa yang telah kita miliki di dunia dalam diri. 17. Semua kepemilikan berawal di dalam kesadaran. Semua pencapaian merupakan hasil dari kesadaran akumulatif. Semua kegagalan adalah hasil dari kesadaran yang tercerai-berai. 18. Efisiensi mental bergantung pada keselarasan. Pertentangan berarti kebingungan. Karena itu, barang siapa yang hendak memiliki kekuatan harus mampu menyelaraskan diri dengan hukum alam. 19. Pikiran objektif menghubungkan kita dengan dunia luar. Otak sebagai organ pikiran dan sistem saraf cerebrospinal memampukan kita untuk berkomunikasi secara sadar dengan setiap bagian tubuh. Sistem saraf inilah yang merespons setiap sensasi sinar, panas, bebauan, suara, dan cita rasa. 20. Apabila pikiran kita berfungsi dengan benar, apabila pikiran memahami kebenaran, apabila pikiran yang dikirimkan ke tubuh melalui sistem saraf cerebrospinal itu bersifat konstruktif, maka sensasi yang dimunculkan pun menyenangkan dan harmonis. 21. Akibatnya, kita membangun kekuatan, vitalitas, dan semua tenaga konstruktif di dalam tubuh kita. Namun melalui pikiran objektif yang sama pula, kita mengalami tekanan, kesakitan, kekurangan, keterbatasan, dan berbagai bentuk ketidakharmonisan dan pertentangan. Karena itu, melalui pikiran objektif karena pikiran yang keliru kita terhubung dengan berbagai kekuatan destruktif. 22. Pikiran bawah sadar menghubungkan kita dengan dunia dalam diri. Saraf di perut bagian atas, solar plexus, merupakan organ pikiran ini. Saraf juga memiliki sistem yang mengendalikan sensasi subjektif, seperti kegembiraan, ketakutan, cinta, emosi, pernapasan, imajinasi, dan berbagai fenomena bawah sadar lainnya. Melalui pikiran bawah sadar inilah kita terhubung dengan pikiran universal, dan kita terhubung juga dengan kekuatan semesta yang bersifat konstruktif dan tak terbatas. 23. Rahasia besar kehidupan terbentuk dari koordinasi dua pusat keberadaan kita, serta pemahaman tentang fungsi-fungsinya. 24. Seluruh semesta ini diatur oleh satu prinsip atau kesadaran, yang menempati semua ruang. Terutama, keberadaannya bersifat sama dimanapun. Sifatnya amat kuat, bijaksana, dan selalu ada. Semua pikiran dan benda di dalam kehidupan ini berada di dalamnya.
25 Hanya ada satu kesadaran di semesta yang mampu berpikir. Bila kesadaran itu berpikir, buah-buah pikirnya bersifat objektif. Kesadaran itu maha ada. Ia berada di setiap individu. Setiap individu merupakan perwujudan dari kesadaran yang maha kuasa, maha tahu, dan maha ada. 26. Karena hanya ada satu kesadaran di semesta yang mampu berpikir, maka logis bila kesadaran Anda itu identik dengan kesadaran universal. Dengan kata lain, semua pikiran adalah satu pikiran. Itulah kesimpulan yang tak terelakkan. 27. Kesadaran yang berfokus di dalam sel-sel otak Anda itu sama dengan kesadaran yang berfokus di dalam sel-sel otak setiap individu lain. Setiap individu tak lain adalah individualisasi semesta, pikiran kosmis. 28. Pikiran universal adalah energi yang statis, energi potensial. Demikianlah adanya. Pikiran ini bisa terwujud hanya melalui individu, dan individu bisa terwujud hanya melalui pikiran universal. Keduanya adalah satu. 29. Kemampuan setiap individu untuk berpikir adalah kemampuannya untuk bertindak sesuai dengan semesta dan untuk mewujudkannya. Manusia memiliki kesadaran yang berdasar atas kemampuannya berpikir. Menurut Walker, pikiran itu sendiri dipercaya sebagai bentuk halus dari energi statis. Dari situlah muncul kegiatan-kegiatan yang disebut pemikiran, yang merupakan fase dinamis pikiran. Pikiran merupakan energi statis, sedangkan pemikiran adalah energi dinamis. Keduanya adalah fase dari hal yang sama. Karena itu, pemikiran adalah tenaga getaran yang dibentuk dengan cara mengubah pikiran statis menjadi pikiran dinamis. 30. Karena semua sifat itu berada di dalam pikiran universal yang maha kuasa, maha tahu, dan maha ada, sifat. Sifat itu pasti ada setiap saat dalam bentuk potensialnya di setiap individu. Karena itu, ketika individu berpikir, pemikirannya dipaksa oleh sifat alaminya untuk mewujudkan diri di dalam objektivitas atau kondisi yang akan serupa dengan aslinya. 31. Maka, setiap pikiran merupakan suatu penyebab, dan setiap kondisi merupakan suatu akibat. Karena itu, Anda perlu mengendalikan pikiran agar yang muncul hanyalah kondisi-kondisi yang diinginkan saja.